Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Triputra. Saya salah satu mahasiswa yang berada di lingkungan Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, program studi S1 Teknik Informatika, Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas dua buah prinsip desain, yaitu prinsip desain solid dan prinsip desain pattern. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu desain solid? Jadi, solid itu adalah 5 manajemen ketergantungan untuk pemrograman dan desain berorientasi objek. Singkatan solid diperkenalkan pertama kali oleh Robert Cecil Martin, juga yang dikenal sebagai Paman Bob. Setiap huruf mewakili akronim tiga huruf lain yang menggambarkan satu prinsip. Ketika bekerja dengan perangkat lunak, di mana manajemen ketergantungan ditangani dengan buruk, kode dapat menjadi kaku, rapuh, dan sulit digunakan kembali. Kode kaku adalah kode yang sulit dimodifikasi, baik untuk mengubah fungsi yang ada atau menambah fitur yang baru. Kode rentan terhadap pengenalan bug, terutama yang muncul pada modul ketika area kode lain diubah. Jika Anda mengikuti prinsip solid, Anda akan menghasilkan kode yang lebih fleksibel dan lebih kuat, dan yang paling penting, memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk digunakan kembali. Jadi seperti itulah pengertian singkat dari solid. Solid itu singkatan dari Single Responsibility Principle. O-nya itu adalah open or close principle. L-nya Liskov Substitution Principle. I-nya Interface Segregation Principle, dan D-nya Dependence Inversion Principle. Itulah yang dinamakan dengan solid. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu Single Responsibility Principle. Baiklah, jadi Single Responsibility Principle itu menyatakan bahwa tidak boleh ada lebih dari satu alasan bagi kelas untuk berubah. Ini berarti bahwa setiap kelas atau struktur yang serupa dalam kode Anda harus memiliki hanya satu pekerjaan yang harus dilakukan. Segala sesuatu di kelas harus terkait dengan tujuan tunggal itu. Itu tidak berarti bahwa kelas Anda hanya boleh berisi satu metode atau properti. Mungkin ada banyak anggota selama mereka berhubungan dengan tanggung jawab tunggal. Bisa jadi ketika satu alasan untuk perubahan terjadi, beberapa anggota kelas mungkin perlu memodifikasi. Mungkin juga beberapa kelas akan membutuhkan pembaharuan. Jadi seperti itu. Penerapan tanggung jawab tunggal ini dapat mengubah kode Anda secara signifikan. Satu perubahan utama adalah bahwa kelas-kelas dalam proyek Anda menjadi lebih kecil dan lebih bersih. Jumlah kelas yang ada dalam solusi dalam meningkatkan sehingga penting untuk mengatur dengan baik menggunakan ruang nama dan folder player. Penciptaan kelas yang sangat terfokus pada tujuan mengarah pada kode yang lebih mudah dipahami dan dipelihara. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita berbicara soal manfaat. Manfaatnya lebih lanjut dari kedua kelas yang kecil dan kohesif adalah kemungkinan kelas yang mengandung bugnya diturunkan. Manfaat dari ini sendiri itu kemungkinan kelasnya yang mengandung bug itu diturunkan. Ini mengurangi kebutuhan agar perubahan sehingga kodenya kurang rapuh, karena kelasnya hanya melakukan satu tugas. Beberapa kelas yang mengerjakan secara bersamaan untuk mencapai tugas yang lebih besar. Seiring dengan prinsip-prinsip lain, ini kemungkinan kopling
lebih longgar. Ini juga dapat memudahkan atau memodifikasi keseluruhan perangkat lunak, baik dengan memperluas kelas yang ada atau diperkenalkan versi baru yang dapat dipertukarkan. Oke, kita masuk ke dalam contoh programnya. Jadi contoh programnya itu seperti ini. Di sini terdapat public class oxygen meter public. Ya, di sini kita lihat hanya ada sebuah kelas ya. Di sini jelas hanya ada sebuah kelas yang terdapat beberapa metode atau parameter di dalamnya. Jadi kode ini sendiri adalah kelas yang berkomunikasi dengan perangkat keras untuk memantau kadar oksigen dalam air. Kelas termasuk metode tersebut atau read oxygen level yang mengambil nilai dari aliran yang dihasilkan oleh perangkat keras pemantauan oksigen. Ini mengubah nilai menjadi presentasi dan menyimpannya di properti oksigen saturation. Metode kedua, oksigen low, memeriksa saturasi oksigen untuk memastikan bahwa itu melebihi level 75%. Show log oksigen alert menunjukkan peringatan yang berisi nilai saturasi saat ini. Setidaknya ada 3 alasan untuk perubahan dalam kelas oksigen meter. Jika perangkat keras pemantauan oksigen diganti, metode oksigen level perlu diperbarui. Jika proses untuk menentukan oksigen rendah diubah, mungkin untuk memasukkan variabel suhu, kelas perlu diperbarui. Akhirnya, jika persyaratan peringatan menjadi lebih canggih daripada mengeluarkan teks ke konsol, metode show low oxygen alert perlu ditulis ulang. Jadi seperti itu. Jadi intinya pada prinsip yang pertama ini atau yang kita bilang ini prinsip tanggung jawab tunggal, itu hanya memungkinkan sebuah kelas untuk bekerja, tetapi tidak memungkinkan hanya satu metode atau properti yang ada di dalam kelas tersebut ya. Seperti itu. Baiklah, sekarang kita akan mencoba masuk ke prinsip yang kedua, yaitu prinsip open or close principle. Baik. Prinsip open or close atau prinsip terbuka atau tertutup ini menyatakan bahwa kelas harus terbuka untuk ekstensi tetapi tertutup untuk dimodifikasi. Buka ekstensi berarti Anda harus merancang kelas Anda sehingga fungsionalitas baru dapat ditambahkan saat persyaratan baru dihasilkan. Begitu. Sedangkan ditutup untuk dimodifikasi berarti bahwa setelah Anda mengembangkan sebuah kelas, Anda tidak boleh memodifikasinya kecuali untuk memperbaiki bugnya. Dua bagian dan prinsip ini tampaknya saling bertentangan. Namun, jika Anda menyusun kelasnya dengan benar dan despensinya, Anda dapat mendapatkan fungsionalitas tanpa mengedit kode sumber yang ada. Begitu. Umumnya, Anda mencapai ini dengan merujuk pada abstraksi untuk dependensi, seperti antarmuka atau antar abstrak. Daripada menggunakan kelas konkret, antarmuka seperti itu dapat memperbaiki setelah dikembangkan. Sehingga, kelas yang bergantung padanya dapat bergantung pada abstraksi yang tidak berubah. Fungsionalitas dapat ditambahkan dengan membuat kelas baru yang mengimplementasikan antarmuka. Jika Anda menerapkan prinsip ini ke proyek Anda, berarti Anda telah membatasi kebutuhan untuk mengubah kode sumber setelah ditulis, diuji, dan didebug. Hal ini mengurangi risiko memperkenalkan bug yang baru dengan kode yang ada, yang mengarah ke perangkat lunak yang lebih kuat. Efek samping lain dari penggunaan antarmuka untuk dependensi adalah berkurangnya kopling dan peringatan fleksibilitas. Berikut
merupakan kode program dari prinsip open or close principle. Di sini ada sebuah kelas, tetapi di sini ada namanya public unknown long type. Public unknown long type. Kode ini adalah modul dasar untuk mencatat pesan. Kelas longer memiliki metode tunggal yang menerima pesan untuk dicatat dan jenis login untuk melakukan. Pernyataan saklar mengubah tindakan menurut apakah program mengeluarkan pesan ke konsol atau printer standar begitu. Jika Anda ingin menambahkan jenis percatatan ketiga, mungkin mengirim pesan yang dicatat ke antrian pesan atau menyimpan ke dalam database, Anda tidak dapat melakukan tanpa mengubah kode yang ada. Pertama, di sini Anda perlu menambahkan konstanta log type baru untuk metode baru dalam pendataan pesan. Kedua, Anda perlu memperpanjang pernyataan switch untuk memeriksa log types baru dan output atau menyimpan pesan yang sesuai. Kedua, Anda perlu memperpanjang pernyataan switch untuk memeriksa long types dan output atau menyimpan pesan yang sesuai. Seperti itu. Jadi intinya pada prinsip ini, prinsip terbuka dan tertutup ini, di sini kita ditegaskan untuk melakukan buka eksistensi dan tutup modifikasi, seperti itu ya. Sekarang kita akan masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu prinsip Liskov substitution principle, atau bisa diartikan dengan prinsip pergantian Liskov. Prinsip pergantian Liskov ini dapat diucapkan dengan berbagai cara. Kata aslinya dideskripsikan oleh Barbara Liskov sebagai jika untuk setiap objek O dari tipe S ada objek O dari tipe T sedemikian rupa sehingga untuk semua program P didefinisikan dalam istilah T. Itulah yang dia katakan di sini. Tapi di sini kita perlu mengetahui bahwa prinsip ini berlaku hierarki warisan. Maksudnya ini menentukan bahwa Anda harus merancang kelas Anda sehingga dependensi klien dapat diganti dengan subkelas tanpa klien mengetahui tentang perubahan tersebut. Oleh karena itu, semua subkelas harus beroperasi dengan cara yang sama dengan kelas dasarnya. Fungsionalitas spesifik dari subkelas mungkin berbeda, tapi harus sesuai dengan perilaku yang diharapkan dari dasar kelasnya. Untuk menjadi subtype perilaku yang benar, subkelas tidak harus menerapkan metode dan properti kelas dasar, tetapi juga sesuai dengan perilaku tersiratnya. Ini membutuhkan kepatuhan dengan beberapa aturan. Aturan pertama adalah harus ada kontravarians antara parameter metode kelas dasar dan parameter yang cocok dalam subkelas. Ini berarti bahwa parameter yang ada dalam subkelas harus memiliki jenis yang sama dengan yang ada di kelas dasar atau harus kurang membatasinya. Demikian pula harus ada covariance antara nilai-nilai metode pengembalian di kelas dasar dengan subkelasnya. Mungkin seperti itu aturan pertamanya. Aturan selanjutnya itu menyangkut persyaratan dan post kondisi.
Persyaratan kelas adalah aturan yang harus ada sebelum tindakan dapat diambil. Misalnya, sebelum memanggil metode yang membaca dari database, Anda perlu memenuhi persyaratan bahwa koneksi database harus terbuka. Seperti itu. Sebagai contoh, dapat diasumsikan bahwa koneksi database ditutup setelah mengeksekusi pernyataan SQL, LSP, atau yang tadi kita bilang sebagai Liskov Substitution Principle. Ini menyatakan bahwa persyaratan kelas dasar tidak harus diperkuat oleh subkelas. Dan bahwa post kondisi tidak dapat dilemahkan dalam subkelas selanjutnya. Prinsip ini mempertimbangkan invarian. Seorang invarian menjelaskan suatu kondisi proses sebelum dimulai dan tetap benar setelahnya. Sebagai contoh, sebuah kelas dapat menyertakan metode membaca teks dari file jika metode ini menangani pembukaan dan penutupan file. Invarian mungkin file ini tidak terbuka sebelum terpanggil atau sesudahnya. Jadi seperti itu sekilas tentang prinsip LSP ini. Salah satu indikasi umum ketidakpatuhan dengan LSP adalah ketika kelas klien memeriksa jenis dependensinya. Ini mungkin dengan membaca properti dari objek yang secara artifisial menggambarkan tipenya dengan menggunakan refleksi untuk mendapatkan tipenya. Seringkali pernyataan switch yang digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda sesuai dengan jenis ketergantungan. Kompleksibilitas tambahan ini jika melanggar prinsip terbuka atau tertutup karena klien perlu dimodifikasi ketika subkelas lebih lanjut diperkenalkan. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan prinsip ini, berarti kita harus melanggar dulu prinsip dari OCP atau Open or Close Principle, karena di sini dia mengatakan bahwa klien harus perlu dimodifikasi ketika subkelasnya lebih lanjut diperkenalkan. Seperti itu. Sebagai contoh programnya, di sini terdapat kode program. Di sini terdapat beberapa kelas. Di sini terdapat ada 3 kelas, yaitu kelas project file dan kelas read only file. Oke, jadi kelas pertama merupakan proyek yang berisi sejumlah file proyek. 2 metode yang disertakan yang membuat data file untuk setiap file proyek dan menyimpan semua file ke disk. Kelas kedua menjelaskan file proyek ini memiliki properti untuk nama file dan array, baik yang berisi data file setelah dimuat. 2 metode memungkinkan data file ini dimuat atau disimpan. Jadi seperti itu. Sedangkan kelas ketiga itu mungkin telah ditambahkan ke solusi lain waktu kedua kelas lainnya. Mungkin ketika persyaratan baru dibuat bahwa beberapa file proyek akan dibaca ke kelas read only file, mewarisi fungsinya dari project file. Namun karena file read only tidak dapat disimpan, metode save file data telah ditimpa sehingga pengecualian operasi yang tidak valid dilemparkan. Jadi seperti itu. Kelas read only file melanggar LSP dalam beberapa cara. Meskipun semua anggota kelas dasar diimplementasikan, klien tidak dapat mengganti objek read only file untuk objek file project. Ini jelas dalam metode save file data yang memperkenalkan pengecualian yang tidak bisa dibuang oleh kelas dasar. Jadi seperti itu.
Sekarang kita akan coba masuk ke prinsip berikutnya, yaitu prinsip Interface Segregation Principle, atau biasa disebut dengan prinsip pemisahan antarmuka. Beberapa kelas yang memiliki antarmuka publik yang tidak kohesif, mereka dapat mencakup beberapa kelompok anggota di mana setiap kelompok digunakan untuk serangkaian kelas klien yang berbeda. Grup memungkinkan sepenuhnya terpisah, mungkin ada tumpang tindih antara anggota yang digunakan oleh klien yang berbeda. Idealnya, semua kelas memiliki antarmuka yang kohesif. Sayangnya, tidak selalu memungkinkan. Jadi, seperti itu. Prinsip segregasi antarmuka atau ISP ini menyatakan bahwa klien tidak boleh diperiksa untuk bergantung pada antarmuka yang tidak mereka gunakan. Ketika kita memiliki antarmuka yang tidak kohesif, ISP memandu kita untuk membuat banyak lebih kecil antarmuka yang kohesif. Kelas asli mengimplementasikan setiap antarmuka tersebut. Kode klien kemudian dapat dirujuk ke kelas menggunakan antarmuka yang lebih kecil tanpa mengetahui bahwa adanya anggota lain. Berikut merupakan contoh kode program dari prinsip ISP ini. Bentuk dari kode programnya. Di sini ada 3 buah kelas, yaitu kelas kontak, kelas emailer, dan kelas dialer. Kelas kontak mewakili seseorang atau bisnis yang dapat dihubungi. Kelas ini memegang nama email, alamat email, dan nomor telepon orang tersebut. Kelas emailer mengirim pesan ke email ke kontak. Pesan dari berarti kelas emailer ini adalah kelas yang digunakan untuk mengirim pesan dari email ke kontak yang ada di kelas kontak. Sedangkan kelas kontak dan subjek serta isi email diteruskan ke parameter. Kelas dialer mengekstrak nomor telepon dari kontak dan memanggilnya menggunakan sistem pemanggilan otomatis. Contoh kode melanggar ISP emailer. Kelas emailer adalah klien dari kelas kontak. Meskipun hanya membutuhkan akses ke property name dan email address, ia juga mengetahui anggota lain. Demikian pula, kelas dialer menggunakan properti tunggal telepon, namun ia memiliki akses ke seluruh antarmuka kontak. Jadi seperti itu. Kira-kira seperti itulah penjelasan dari prinsip pemisah antarmuka atau yang kita sebut dengan interface segregation principle. Sekarang kita masuk pada prinsip yang terakhir, yaitu dependence inversion principle, atau biasa disebut dengan prinsip pembalikan ketergantungan. Prinsip pembalikan ketergantungan menyatakan bahwa modul tingkat tinggi tidak boleh bergantung pada modul tingkat rendah. Keduanya harus bergantung pada abstraksi. Kedua, abstraksi tidak harus bergantung pada detail. Detail harus bergantung pada abstraksi. Gagasan model level tinggi dan level rendah mengkategorikan kelas-kelas secara hierarkis. Model inversion principle dapat dijelaskan lebih mudah dengan sebuah contoh pertimbangan solusi perbankan. Sebagai bagian dari perangkat lunak, Anda perlu mentransfer uang antar rekening. Ini mungkin melibatkan kelas untuk rekening bank dan rekening nilai saldo. Ini mungkin termasuk metode yang menambah atau menghapus dana dari akun. Mungkin termasuk metode yang menambah atau menghapus dana dari akun untuk mengontrol transfer antar akun. Anda dapat membuat kelas transfer manager tingkat yang lebih tinggi. Mungkin Anda
memiliki properti untuk dua akun yang terlibat dalam transaksi dan untuk nilai transfer. Prinsip ini adalah bahwa kelas digabungkan secara longgar. Ini meningkatkan kekokohan perangkat lunak yang meningkatkan fleksibilitas pemisahan kelas tinggi dari ketergantungan area fungsionalitas yang lebih besar ini. Tanpa prinsip ini, hanya kelas level terendah yang dapat dengan mudah digunakan kembali. Berikut merupakan kode program dari prinsip yang terakhir ini. Baiklah, sekarang kita akan coba masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang desain pattern. Desain pattern adalah solusi umum untuk masalah yang sering terjadi dalam pengembangan software. Setiap framework dibangun dengan menggunakan konsep-konsep desain pattern. Konsep ini semakin berkembang karena konsep ini adalah konsep OOP atau konsep yang biasa dibilang dengan Object Orientation Programming, dan sekaligus OOP semakin berkembang karena adanya dengan desain pattern. Oke, salah satu contoh desain pattern adalah singleton. Baiklah, singleton yaitu konsep yang membatasi instansi kelas hanya satu, atau dengan kata lain tidak boleh ada dua objek untuk kelas tersebut. Gambaran mudahnya adalah lihat fungsi-fungsi get instance, ada pengecekan dan ada enggak static property-nya instansi di memori. Jika tidak ada maka create, jika tidak ada maka create baru, jika ada maka gunakan yang lama. Adapun fungsi construct di set sebagai protect awal adalah untuk mencegah create instansi baru menggunakan operator new. Demikian juga dengan clone. Intinya memastikan create instansi baru menggunakan fungsi get instance. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu desain pattern. Terdapat factory pattern. Factory pattern adalah pattern yang digunakan untuk memisahkan proses pembuatan atau instansiasi sebuah objek dari objek lain yang menggunakannya. Tujuan supaya perubahan produk kelas enggak menyebabkan kita harus mengubah kode pada klien. Paling tidak, akibat dari perubahan itu bisa diminimalisir, dan juga supaya di factory bisa digunakan oleh banyak kelas. Kelas ini menyembunyikan proses pembuatan produk klien sehingga klien tidak perlu tahu proses pembuatannya, bahwa klien juga tidak perlu tahu nama dari kelas produk yang dia minta. Seperti itu. Jadi intinya desain pattern factory ini digunakan untuk memisahkan proses pembuatan atau instansiasi sebuah objek dari objek yang lain. Jadi seperti itu. Sekarang kita coba akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pattern abstraksi factory. Pattern ini merupakan salah satu jenis creational pattern yang menangani mekanisme penciptaan objek secara adaptif. Abstraksi factory pattern memberikan kemampuan pengenkapsulasian sekelompok factory, di mana masing-masing factory memiliki motif khasnya. Prinsip dari abstraksi factory pattern ini terdiri menjadi 5, yaitu terdapat kelas abstraksi factory. Yang kedua, terdapat kelas concrete factory. Yang ketiga, terdapat kelas abstract product. Yang keempat, terdapat kelas product. Yang kelima, terdapat client.
seperti itu. Dan yang terakhir di sini kita akan membahas yaitu desain pattern builder. Pattern ini adalah sebuah software desain pattern. Tujuannya adalah sebagai langkah abstraksi kerangka atau konstruksi objek jika suatu implementasi menggunakan langkah-langkah yang berbeda. Builder pattern sering digunakan untuk membangun produk sesuai dengan sebuah pola struktur composite pattern dengan cara memisahkan pembangunan kompleks objek dari representasi, sehingga proses konstruksi yang sama dapat membuat representasi yang berbeda, sehingga builder ini hampir sama dengan abstraksi factory namun memiliki pengaturan pembuatan output yang bertugas mengambil urutan dari direktor dan mengkombinasikannya melalui parameter yang ada di concrete builder. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.